Oke, kembali lagi di channel Jocan. Nah, kali ini kita mau bahas tentang banner. Hari ini ada informasi tentang update, yaitu ini update-nya ada step up draw event. Terus ada penambahan hawk pass event lagi seperti yang sebelumnya. Ada yang free dan ada yang beli. Dan power up event selesai. Nah, untuk bannernya sendiri atau hero-hero sendiri, ada beberapa hero yang belum dirilis sama global, yang sebenarnya di Jepang itu udah rilis sebelum chapter 8 rilis. Oke, kita lihat apa aja sih, ada karakter apa aja yang sebenarnya udah rilis di Jepang dan belum rilis di global sampai saat ini. Oke, ini ada listnya. Jadi sesuai listnya, kalau kita lihat dari atas, ini ada step up ya. Kita lihat di step up. Untuk step up sendiri ada di sini. Step up pertama dari event di Jepang, yaitu Elizabeth biru SSR. Nah, sebelum ini sebenarnya tuh ada beberapa hero yang udah dirilis sama Jepang tapi belum dirilis sama global. Nah, hero-nya itu ada pertama itu ada collab sama slime. Nah, ini yang nonton anime pasti tahu, ini ada Rimuru. Dia slime tapi dia punya kekuatan super yang bisa menghisap kekuatan yang lain, jadi dia kuat walaupun dia berbentuknya slime. Ini ada Rimuru, ada Milim, Benimaru, dan ada Slimuru. Slimuru itu bentuknya dia yang slime, Rimuru dia yang udah berwujud manusia. Ada Milim dan Benimaru. Nah, di sini dia ada Lilia Green, dimana ini event karakter, jadi kita dapat melalui event atau melalui suatu quest. Oke, setelah slime collab, di sini ada lagi Elizabeth Blue. Nah, di sini step up banner. Nah, sebenarnya kemungkinan besar nih untuk step up banner yang bakal rilis besok itu Elizabeth Blue, karena ini merupakan step up banner pertama. Kenapa bukan Lilia biru? Karena Lilia biru harusnya dia rilis berbarengan sama boss update Gouter. Karena sekarang kita baru aja update di King, dan itu berbarengan sama chapter 8 ya di sini. Jadi kemungkinan untuk update yang sekarang sepertinya belum bakal masuk ke Lilia biru. Tapi nanti untuk step up pertama dia bakal masuk ke Elizabeth Blue yang biru ini. Oke, setelah itu ada apa lagi sih? No, ini ada Small Diana yang warna hijau. Jadi dia yang kecil dan warna hijau. Ini barengan sama chapter 8 sama Escanor, satu banner kalau salah waktu itu di Jepang. Tapi di Jepang juga update Training Cave dan ini lumayan berat. Dan nggak tahu kenapa di global belum, karena mungkin pace-nya terlalu cepat. Oke, setelah itu baru dia ada update Meliodas. Ini Halloween update ya, Meliodas sama Elaine dan Guila. Nah, baru kita masuk ke boss Gouter, ke Lilia biru. Cuman untuk melihat yang sekarang, possibility-nya kemungkinan besar untuk update nanti kita bakal update di Elizabeth Blue. Di sini untuk step up banner. Nah, kayak apa sih skill-skillnya si Elizabeth Blue? Coba kita lihat. Oke, ini Elizabeth Blue ya, New Adventure Princess Elizabeth. Ini rarity-nya SSR dan dia pasifnya lumayan oke. Cuman ini sebenarnya nggak terlalu berguna sih menurutku ya, sesuai unit rating yang dikasih sama informasi di Grand Cost Database. Ini lihat PvP dia nggak terlalu oke, tapi pasifnya dia oke. Untuk PvE juga dia nggak terlalu berguna. Untuk deathmatch juga dia nggak terlalu berguna juga. Kita lihat satu-satu. Nah, untuk skill pertama ini dia ada skill debuff ya. Ini untuk ngedisable debuff skill. Jadi misal
Kalau nggak salah nanti misal semacam counter yang dia ada debuff untuk ke attack skill seperti itu nih, kita bisa pakai ini. Jadi dia si counter nggak bisa pakai debuff skill ini. Atau bisa juga Slater merah. Nah, kita pakai ini, dia nggak bisa pakai disable, nggak bisa pakai debuff skill. Nah, ini untuk rank 1 dia 1 turn, rank 2 dia 1 turn tapi ada damage-nya. Untuk rank 3 dia 2 turn dan damage-nya 180%. Ini ya, kalau menurutku sih ini kurang berguna ya untuk ini, karena sekarang kalau mainin disable emang paling yang kalau di PvP cuman si counter untuk disable, sama paling Arthur untuk recovery yang sering dipakai sekarang ya. Cuma jadi menurutku sih ini kurang efektif. Kayak yang skill kedua, Brilliant Protection. Nah, dia remove the buff from one ally. Jadi misal kita kena debuff nih, ternyata kena debuff, nah kita bisa nge-remove itu pakai skillnya ini. Nah, yang pertama rank 1 dia cuma nge-remove debuff satu ally, satu teman aja, satu karakter ya. Rank 2 dia nge-heal juga sebesar 300 attack dan dia ngasih immunity 2 turn. Ya, ini untuk satu ally ya. Ini ada tulisannya satu ally. Nah, yang rank 3 ini untuk semua. Untuk semua dia nge-heal juga dan dia remove. Nah, dia juga kasih immunity 2 turn. Nah, ini immunity seperti ini ya, Arthur. Jadi dia bisa ngasih immunity, kita mau di debuff apapun nggak bakal masuk. Ini. Dan dia heal juga, jadi ini sebenarnya lumayan oke, cuman kayaknya untuk sekarang nggak terlalu kepake ya, berguna menurutku juga, dan mungkin ke depan juga nggak terlalu berguna karena sekarang mainnya udah mulai main damage dan damage-nya cuma sakit-sakit, udah nggak terlalu main debuff. Oke, untuk ultinya ini sama kayak Elizabeth hijau ya, dia heal terus dia nambah ulti orbnya sebesar 2. Sama juga ini kombonya juga sama King yang gemuk ya, yang King Fat atau Fat King ini. Nah, kenapa kok pasifnya di sini sebut oke nih, hampir mentok. Nah, ini dia pasifnya. Kalau dia mati dia bakal heal semua hero yang di tim sampai penuh ya, sampai penuh. Jadi misalnya tinggal dikit dia langsung penuh lagi. Terus dia nge-remove semua debuff yang didapat sama tim, cuma di-remove, dan dia nambah ultimate orb-nya sebanyak 2. Jadi ini kenapa OP, kalau dia mati semua ally full lagi, nggak ada debuff apapun, terus orb-nya dia nambah 2, jadi lebih cepat untuk dapat ulti. Ini cukup oke untuk pasifnya, tapi kalau mengandalkan pasif ya di PvP itu susah banget. Oke, kalau sekarang kita coba lihat untuk Lilia biru ya. Untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti setupnya ternyata Lilia biru. Siapa tahu, dan ternyata Elizabeth biru ini nggak step up, tapi ternyata masuk ke banner normal biasa. Yuk kita lihat untuk Lilia biru ini skillnya apa. Nah, ini sering banget dipakai di Jepang, pun sering dipakai di server Jepang ya, Lilia biru ini. Di PvP dilihat, PvP gear mentok, ungear mentok, pasifnya mentok. Untuk farming juga lumayan oke. Nah, skillnya apa aja? Yang skill pertama dia cuma nge-damage semua enemy 150%. Untuk skill rank 2 nya sama, attack-nya 150, cuman dia ada ngurangin 1 orb. Nah, yang rank 3 dia ngurangin 3 orb. Ini mungkin bisa dibilang mirip kayak si Merlin, cuman untuk rank 1-nya si Merlin ada nggak remove sih, ngilangin orb
Tapi yang ini nggak ada, cuman dia masuknya langsung di rank 2, rank 3. Tuh. Terus untuk skill 2-nya, nah ini heal ya. Ini heal all heal semua, level 1-nya 200 attack. Sejumlah 200 attack ya. Untuk rank 2-nya sama, tapi dia ada remove debuff-nya dan juga 240%. Ini bagus banget sih ini. Makanya ini sering dipakai. Misal kena debuff langsung bisa di remove dengan skill rank 2-nya dan bisa nambah nyawanya ya. Dan ini mungkin skillnya mirip kayak si King, dia bisa remove dan dia bisa nge-heal. Tapi untuk rank 1-nya si Kana King cuma nge-remove, kalau yang ini dia nge-heal, nggak ada remove-nya. Untuk ultimate, kita lihat ultimate-nya ya. Karena ini karakter original dari Netmarble, jadi dia cuma sendiri nih, belum ada partner untuk ultimate-nya. Mungkin di ke depan nanti ada sesama original karakter dan dia bisa saling associate dan jadi skill ultimate baru untuk Lilia. Nah, ini skillnya tuh inflict damage equal to 350 derajat lagi persen ke semua enemy ya. Terus ngurangin skill rank mereka. Misal ada yang skill ranknya 3, 2, diturunin, mereka menurunin skill ranknya. Terus menurunin juga orb sesuai skill rank yang turun. Misal dari rank 3 ke rank 1 dia turun 2. Nah, dia ngurangin 2 ultimate orb gitu. Ini mirip kayak skillnya Elaine ya, yang dia bisa decrease skill rank dan juga ngurangin ultimate orb-nya. Oke, untuk pasifnya sendiri ada apa sih? Pasifnya ini increase all allies, jadi dia nambah semua yang di tim itu. Pierce attack-nya 50%. Ini itu gede banget sih ini. Makanya si Lilia ini masuk ke Pierce team ya. Nanti setup-nya Lilia biru, Blue Demon Meliodas, dan Escanor merah atau hijau. Kebanyakan orang pakai yang merah. Oke, dia bakal aktif kalau dia masuk ke battle. Jadi kalau dia sebagai sub, dia nggak bakal aktif ya. Dia aktif kalau dia masuk ke battle. Jadi ini harus dipakai pas PvP dan ini benar-benar sakit untuk ininya, pasifnya. Nah, ini untuk Lilia ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan Elizabeth Blue ya, sama Lilia Blue. Nah, untuk Slime Collab, nanti mungkin aku bikin part 2-nya. Jadi, spesifik untuk Slime Collab ya, untuk pengertian skill-skillnya. Nah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang nanti. Nah, oke, jangan lupa untuk slogan kita. Selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan selalu salam ampas. Terima kasih.